Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus membebaskan Baitul Maqdis atau negeri Syam, atau kemudian di situ terdapat salah satu dari tiga tempat yang paling dimuliakan seharusnya oleh umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Maka izinkan saya sebagai salah seorang relawan sahabat Al-Aqsa untuk menyampaikan perspektif mengapa kita yang sedang berada di Indonesia ini harus ikut terlibat di dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis. Sahabat Al-Aqsa mengajukan 4 perspektif atau sudut pandang mengapa kita harus terlibat di dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis, yaitu yang pertama perspektif akidah, yang kedua perspektif izzah atau kehormatan atau pride atau harga diri dari kaum umat Islam, yang ketiga perspektif ukhuwah atau persaudaraan antar kaum beriman, dan yang keempat adalah perspektif sunnah atau apa-apa yang sudah diajarkan, apa-apa yang sudah disampaikan, apa-apa yang sudah harus dilanjutkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama perspektif akidah, ini penting untuk diketahui agar kita bisa tepat di dalam memposisikan diri dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis ini. Jadi perspektif akidah ini telah menuntun kita semua bahwa apa-apa yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu seharusnya juga dipentingkan oleh kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Aqsa ya, yang terletak di Baitul Maqdis yang berada di wilayah bumi Syam, baik Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Biladi Syam, ini adalah menjadi tempat-tempat yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Sesiapa yang menganggap penting apa yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu maka dipastikan dia akan on the track akidahnya. Dan hal yang sebaliknya, sesiapa yang tidak menganggap penting apa-apa yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka layak ditanyakan itu bagaimana kualitas akidahnya. Nah, dia berhak untuk mereorientasi cara pandangnya, cara akidahnya itu, supaya bisa kemudian tepat dia ikut memandang penting apa yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ayat-ayat tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, tentang Biladi Syam itu bertebaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita. Ya, misalnya yang paling terkenal adalah surah Al-Isra ayat awal yang kemudian disebutkan menceritakan kisah perjalanan Rasulullah SAW yang berangkat dari Masjidil Haram singgah ke Masjidil Aqsa sebelum menuju ke Sidratul Muntaha. Itu disebutkan bahwa tempat atau Masjidil Aqsa atau negeri yang pernah disinggah itu alladzi barakna haulahu linuriyahum. Jadi tempat itu memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusan akidah. Kemudian yang pertama urusan ukhuwah. Ya, kita berangkat dari ukhuwah. Seseorang disebut kaum mukminin menyatakan diri kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, sehingga dia kemudian disebut sebagai kaum beriman, maka konsekuensi selanjutnya dari kaum mukminin itu adalah bahwa antara kaum mukminin yang satu dengan kaum mukminin yang lain itu laksana satu bangunan kokoh yang saling menguatkan dan laksana satu tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya hanyalah ya, orang-orang yang bermukmin adalah orang-orang yang kemudian bersaudara dengan kaum mukminin yang lain. Jadi, ya, tidak layak seseorang menyebut diri kaum mukminin ketika dia acuh, ketika dia abai, ketika dia tidak peduli, ketika dia mungkin melihat tetapi menjadi pura-pura tidak melihat. Dia mendengar tapi menjadi pura-pura tidak mendengar atas nasib kaum mukminin yang lain. Ya, berarti dia menyalahi kaidah itu. Jadi seseorang dinyatakan menjadi kaum beriman, maka dia terikat oleh dua hal itu. Ya, dia harus merasa menjadi bagian dari kaum mukmin yang lain, ya, dan dia dengan laksana bangunan yang kokoh itu tadi, dan dia harus
merasakan senang ketika kaum mukmin yang lain senang, dia ikut merasakan susah kalau kaum mukmin yang lain itu susah. Kata Sadul Wahid kan penjelasannya seperti itu. Jika ada satu anggota bagian tubuh yang terluka, maka anggota tubuh yang lain menjadi ikut demam, menjadi ikut sakit begitu. Kalau hari ini kita saksikan di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di negeri Syam, negeri yang pasca 1917 dicapik-capik, diporak-porandakan, dipecah-pecah menjadi negeri-negeri nation state seperti sekarang ini, ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordania, ya, Israel nggak usah kita sebut karena itu gerombolan belaka. Ya. Kemudian di tempat itu kita menyaksikan penderitaan kaum muslimin yang sedemikian rupa. Kalau kita lihat penderitaan kaum muslimin di Gaza itu sedemikian rupa, ya Allah, ibu-ibu yang hamil sampai harus melahirkan di pintu-pintu perbatasan. Para petani yang di pagi hari itu masih berada di sawah, begitu pulang ke rumahnya tiba-tiba antara ladang dengan rumahnya itu sudah dibangun tembok setinggi 14 meter ke bawah 7 meter sehingga tidak bisa lagi dan perampasan-perampasan, penindasan-penindasan lain yang sungguh luar biasa. Ya, Masya Allah ya. Kemudian di negeri yang lain yang hari ini mungkin juga masih sangat mengharu biru itu bagaimana dinamika. Misalnya salah satu bagian dari negeri Syam bernama Suriah yang ini nanti juga dalam rentang waktu sejarah di masa lampau, sekarang dan akan datang itu pasti memegang peranan penting ketika kita membincangkan tentang Baitul Maqdis dan Bilad Syam. Ini hari ini kita juga saksikan sekian juta sudah harus terusir ya, menjadi internally displaced person, terusir, terkatung-katung ya, di dalam tekanan rezim yang zalim, di dalam iklim yang kalau ekstrim itu memang menjadi dinginnya luar biasa ya. Ini kalau kemudian kabar itu sampai kepada kaum mukmin muslimin yang lain, kemudian dia tidak merasa terpanggil, dia tidak merasa itu penderitaan mereka, aku nyantai-nyantai aja kok, aku nggak merasa ikut demam, aku nggak merasa ikut sakit, maka kemungkinannya itu menjadi dipertanyakan karena menjadi tidak bersesuaian dengan kaidah sebagaimana kaum mukmin itu kaidah yang kedua. Dan kaidah yang ketiga ya adalah ukhuwah ya, persaudaraan antar kaum muslimin. Ini nggak usah dijelaskan lagi tentang bagaimana seharusnya kaum mukmin yang satu dengan yang lain dalam ukhuwah itu. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga itu izzah, urusan izzah, perspektif izzah, kehormatan, bahwa saat dimana Masjidil Aqsa, saat dimana Baitul Maqdis, saat dimana negeri Syam ini berada di dalam pengelolaan, berada di dalam pangkuan pengaturan kaum mukminin, maka bisa dipastikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai keafatan linnas itu memang terasa. Ya, karena itu menjadi parameter dari izzah, dari harga diri, kehormatan. Ya. Saat ketika Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa ya, kita lebih mengerucut ke yang khusus misalnya Masjidil Aqsa itu berada di dalam wilayah atau kungkungan kaum penjajah, maka rata-rata bisa kita lihat penderitaan kaum muslimin itu begitu tersebar di mana-mana. Ya. Sebaliknya hal di ketika Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kawasan sekitarnya itu berada di dalam pengelolaan kaum mukminin, kaum muslimin, Masya Allah, maka Islam yang memang menjanjikan kesejahteraan, keamanan, perdamaian dan sebagainya itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah seperti itu. Nah sekarang ini kita lihat misalnya Al-Aqsa terjajah. Ya, terjajah itu artinya bahwa tempat itu, masjid itu tidak difungsikan sebagaimana masjid itu seharusnya difungsikan untuk meninggikan kalimat tauhid. Ya. Jadi kalau kemudian ini ada beberapa pihak yang menanyakan, Al-Aqsa itu kan dimiliki umat Islam baru saja, gitu. Misalnya baru pada zaman Muhammad SAW, gitu. Padahal kaum Yahudi sudah hadir lebih dahulu. Mereka mengklaim memiliki kuil Solomon atau kuil Sulaiman, atau kemudian umat Nasrani juga merasa memiliki tempat itu, gitu. Nah, perspektif kita enggak seperti itu, ya. Perspektif kita bahwa agama yang berhak, ya, agama yang berhak untuk memiliki atau untuk mengatur, untuk kemudian mengelola Masjidil Aqsa, ya.
Baitul Maqdis dan kawasan bahkan seluruh bumi ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama tauhid ya. Kalau zaman Ibrahim ya ditarik sampai ke zaman Ibrahim ya agama yang hanifan wa musliman ya. Kalau ditarik lagi ke zaman Yaman yang sebelumnya bahkan hingga ke masa Adam ya kembali ditarik ke di masa kapankah Masjidil Aqsa ini didirikan, maka kita menemukan sebuah dalil yang sahih yang layak untuk menjadikan hujah bagi kita bahwa Masjidil Aqsa itu didirikan hanya berselang waktu 40 tahun pasca Ka'bah didirikan oleh Nabi Adam dan para malaikat pada waktu itu. Ya. Jadi ini menjadi kalau dari segi duluan gitu. Ini duluan siapa sih sebenarnya ini antara Solomon dengan Muhammad semuanya loh. Kita ini tidak hanya sedang memperjuangkan hal yang berada di kisaran sudut pandang kita tidak sekedar yang sedang di kisaran Nabi Muhammad SAW ya. Kita tarik dari zaman Adam ya. Adam, Idris, Nuh, Sulaiman, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub ya, Ilyas, Dawud, Sulaiman ya, dan sebagainya sampai Rasulullah SAW. Itu agama yang dibawa itu adalah agama tauhid ya. Pasti mereka membawa kalimat la ilaha illallah ya. Bahkan ada satu bukti yang juga tak terelakkan ketika kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu mengimami para nabi dan rasul ya. Beberapa ulama masih istilahnya juga memberikan perspektif tentang apakah itu secara jasadi atau secara ruhi begitu. Tetapi bahwa Rasulullah SAW itu menjadi penghulunya, menjadi imamnya dari para nabi dan rasul itu menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah al-Islam ya, ada al-Islam. Sementara ya, kita juga sudah yakinnya bahwa inna dina indallahil Islam ya, kita juga yakinnya bahwa wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa menganut atau meyakini atau mempercayai bahwa ada jalan keselamatan selain agama Islam ini, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka akan tertolak dan akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi oke lah kalau misalnya kaum Yahudi yang hari ini mengklaim mereka membawa Nabi Sulaiman, ya kita siap bersama mereka sepanjang mereka kembali kepada ajaran atau agama yang real, yang nyata-nyata masih murni asli dibawa oleh Sulaiman alaihissalam, yaitu agama tauhid. Dan kita lihat enggak seperti itu. Ya, enggak pernah ada ceritanya Sulaiman yang membawa ajaran tauhid itu mengajari tata cara peribadahan kaum Yahudi dengan menggulung-gulung kertas kemudian menelusup-telusupkannya atau meratap-ratap di dalam tembok ratapan, itu nggak ada ceritanya. Ya. Begitu juga misalnya kaum Nasrani ini dulu peninggalan Isa, oke, kita akui kalau misalnya memang mau mempergunakan ya Masjidil Aqsa ini sebagai tempat peribadahan mereka, tapi harus tempat peribadahan sebagaimana beribadahnya Nabi Isa alaihissalam ketika membawa nilai-nilai. Itu perspektif yang ketiga. Perspektif yang keempat adalah perspektif sunnah. Perspektif sunnah ini adalah perspektif sunnah yang kita baca di dalam sirah tentang betapa Rasulullah SAW ini sebenarnya telah meletakkan satu pondasi, satu generasi, sebuah kekuatan yang padu gitu antara kekuatan jasadiyah, kekuatan akliyah, kekuatan ruhiyah, kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan spiritual dari para sahabat. Dan pada waktu itu dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Di antara sunnah dari baginda Muhammad Rasulullah SAW itu adalah sunnah untuk membebaskan Baitul Maqdis ya. Mengapa ini kemudian menjadi sesuatu yang layak untuk disebut sebagai sunnah yang terlupakan ya. Sunnah yang barangkali hari-hari ini banyak sekali mungkin di antara kita gitu yang bersilat bahwa sunnah ini terbatas kepada hal yang sifatnya ya itu tetap penting ya, tapi jangan terus kemudian kita terhenti di situ. Misalnya sunnah pada hal sifatnya artifisial yang mungkin jenggot ya, ini sunnah ya kita ikuti, atau mungkin tata cara berpakaian kita, tata cara menutup kepala kita misalnya, tata cara berinteraksi kita, tata cara bersenyum kita, tata cara
untuk bermuamalah kita. Itu sunnah. Tapi ada juga sunnah yang kemudian kalau kita lihat betapa para sahabat di masa yang sudah sangat sulit itu tetap berkeras untuk melanjutkan sunnah itu. Sunnah pembebasan Baitul Maqdis. Kita lihat misalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya ini belum berada di dalam pangkuan kaum mukminin, ya, masih berada di dalam pasang surut, ya kan, pernah dikuasai Persia, pernah dikuasai Romawi, ya begitu. Tetapi seandainya pembebasan Baitul Maqdis itu bukan sunnah yang sangat besar, pastilah Abu Bakar akan menunda-nunda ekspedisi penyerangan atau pengiriman pasukan, di mana beliau Abu Bakar As-Siddiq itu menuntun sendiri kuda untuk panglima yang masih sangat muda, Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, masih 17 tahun beberapa yang menyebut, dituntun sendiri itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk melakukan ekspedisi pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dari cengkraman kaum Romawi, dari cengkraman musuh-musuh Allah yang tidak menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai pusat tauhid, ya, sebagai upaya untuk menegakkan kalimat Allah. Padahal pada waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sedang mengalami PR intern dalam negeri itu sedang luar biasa itu. Nabi-nabi palsu, ya, pembangkang zakat, ya, kaum-kaum yang terus kemudian murtad. Itu kan luar biasa itu. Kalau kita berpikir mungkin ala kita sekarang yang sering nyinyir gitu kan, ada kita ini orang yang bertanya bukan bertanya karena tidak tahu, tapi bertanya untuk mempertanyakan, nyinyir. Itu mungkin lagi bibirnya agak mencong, ngapain capek-capek lu pergi ke sono ngabisin biaya-biaya, di sini saja. Itu banyak kaum fakir miskin, gelandangan, apa-apa yang masih butuh uluran tangan kita. Enggak usah ya, susah-susah, jauh-jauh ngapain. Ada kan kayak begitu? Itu kalau ada temen itu yang saking gemesnya melihat orang seperti itu, dia kuntipin gitu loh. Apakah benar dia itu memang ngomong kayak begitu, terus kemudian tetangga kiri, kanan, dan sebagainya itu kemudian dia santuni. Ternyata ya bohong juga. Yang nyinyir-nyinyir begitu biasanya bohong, ya. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq itu berpikir seperti itu, Masya Allah, mungkin Abu Bakar As-Siddiq tidak akan ada cerita sejarah menuntun kuda Usamah bin Zaid bin Harithah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Begitu juga sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab, dan di masa beliaulah dengan sekeliling para sahabat yang sangat luar biasa, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin As radhiyallahu anhuma, Baitul Maqdis akhirnya berhasil dibebaskan dengan izin dan pertolongan Allah. Pasca Umar bin Khattab, ketika terjadi sebuah peristiwa yang fenomenal, Al-Uhda Al-Umariyah, ketika Sopronikus, ya, sebagai pemegang kunci dari Masjidil Aqsa pada waktu itu menyerahkannya kepada Umar, ya, yang sebelumnya juga sempat terjadi peristiwa yang menjadi pengkajian yang sangat menarik di dalam sejarah, bahwa Sopronikus bisa tahu ketika Amr bin As yang awalnya sudah hampir masuk ke Kutai dan dijadwalkan untuk menerima penyerahan kunci itu, Sopronikus kemudian menyatakan bukan yang itu gitu. Tapi adalah yang kemudian yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Oke, akhirnya singkat cerita kan memang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan sebagainya itu berada di dalam rengkuhan atau pengelolaan atau dikembalikan sebagaimana Masjidil Aqsa ini didirikan, ya, dipergunakan sebagai tempat untuk mengagungkan nama-nama Allah, untuk beribadah sesuai dengan tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian memang dalam pasang surut sejarah, kemudian kita tahu tiba-tiba, ya, bukan sekedar tiba-tiba nih, bukan hanya tiba-tiba, tetapi memang kemudian berlalulah waktu, ya, dari pekan ke bulan ke tahun ke abad berikutnya begitu, di mana kemudian Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa sebagai simbol kejayaan kaum muslimin ini jatuh ke tangan musuh-musuh Islam. Kalau kita merujuk ke dalil yang disampaikan oleh Baginda Muhammad Rasulullah SAW, itu memang nyata terjadi dan ini berlaku hingga sekarang,
bahwa di antara problem akut dari kaum muslimin ini adalah kemungkinan mereka itu terjatuh di dalam sebuah penyakit yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan penyakit al-wahan. Ya, apakah al-wahan itu? Ya, itu adalah sebuah penyakit yang oleh Rasulullah didefinisikan sebagai hubbu dunia wa karahiyatul maut. Ya, kecintaan yang amat sangat kepada hal-hal sifatnya duniawi, ya, dan ketakutan yang amat sangat ya, kepada kematian atau meninggalkan jihad. Ya, ini adalah faktor internal dari umat Islam yang menjadi faktor utama sebab kejatuhan umat Islam di dalam pasang surut peradaban ini. Ya. Jadi kalau Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ini menjadi benchmark, menjadi parameter, ya, maka ketika terjadi pasang surut peradaban itu saat dimana peradaban kita itu memang lagi jaya begitu, itu maka pastilah itu dipenuhi oleh kumpulan kaum mukminin yang dalam hal bersyahadah, dalam hal berquran, dalam hal beribadah, dalam hal berdakwah, dalam hal berjihad, dalam hal berjamaah, itu pasti solid, ya, pasti asyik lah istilahnya itu, pasti benar lah begitu. Tetapi dikala ya kemudian kita saksikan Baitul Maqdis ini lepas atau jatuh di dalam pengelolaan musuh-musuh Islam, maka kita bisa saksikan pastilah kaum muslimin pada waktu itu ya secara internal pasti sedang didera oleh penyakit hubbu dunia wa karahiyatul maut, kecintaan yang amat sangat kepada dunia. Ya, dunia boleh dicintai tapi sewajarnya lah saja. Ya, sebagai sebuah sarana untuk beribadah. Ya, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada tahta, kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada Toyota. Ya. Nah itu kalau kita melihat lagi ketika zaman-zamannya dinasti Abbasiyah kalau nggak salah itu, dinasti Abbasiyah itu kan dimana tradisi ilmu itu kan sangat tinggi sekali. Tapi sampai di situ juga kan juga Baitul Maqdis juga nggak bisa ditaklukkan. Nah dari pendapat saya. Terus bagaimana kaum muslimin ini kemudian bangkit dari keterpurukannya ketika begitu cinta kepada dunia dan begitu takut kepada kematian alias meninggalkan jihad? Maka dengan izin dan pertolongan Allah, ya, ini ada sebuah kitab ya yang luar biasa ya, judulnya Hakada Zoharoji Salahuddin Hakada A'da Al-Quds, ya, tentang bagaimana generasi Salahuddin ini muncul, ya, kelahiran dari generasi Salahuddin itu seperti apa, dan kemudian mengapa bisa kemudian membebaskan Al-Quds, membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan negeri Syam dan sekitarnya. Ya. Jadi memang ini juga menjadi bekal bagi kita semua untuk mengambil pelajaran dari apa yang sejarah yang pernah berlalu, bahwa upaya pembebasan Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu bukan hal yang kemudian bisa dilakukan secara serampangan, secara tiba-tiba, secara seketika simsalabim. Kemudian hari ini kita bertekad Baitul Maqdis, kita belum melihat bagaimana kondisi sekitar, kita belum melihat bagaimana fase-fase sejarah, terus kemudian akan terbebaskan. Ya. Tetapi memang sejarah telah mengajari kepada kita, ya, bagaimana upaya membebaskan Baitul Maqdis itu. Tentu saja yang pertama harus dimulai dengan mengilmui, ya, mengilmui tentang Baitul Maqdis itu seperti apa. Ya. Terus kemudian bagaimana para ulama-ulama pada waktu itu, ya, merekonstruksi atau membangun ulang jemaahnya, membangun ulang masyarakatnya, membangun ulang komunitasnya pada waktu itu, sebagaimana ketika baginda Muhammad Rasulullah SAW membangun atau mengkonstruksi masyarakat, yaitu para sahabat pada waktu itu di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan sebuah generasi yang solid, generasi yang sangat luar biasa itu, yang mampu membebaskan Baitul Maqdis. Jadi Umar, ya, Umar itu melanjutkan sebuah upaya besar. Jadi jangan dikira ketika kita bicara Umar yang menerima kunci Baitul Maqdis itu hanya di generasi Umar sajalah itu para pembebas Baitul Maqdis.
Enggak, itu sudah dimulai ketika Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa pra kenabian bahkan ya. Terus kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membimbing para sahabat ya, mensahihkan akidah mereka, mendidik mereka untuk berquran dengan baik, mendidik mereka untuk kemudian bisa beribadah dengan sangat militan, sholat malamnya luar biasa, tartil Qurannya luar biasa, zikirnya luar biasa, mendidik mereka supaya menjadi pribadi-pribadi atau dai-dai atau mujahid yang tangguh itu ya. Bahkan ada sebuah kalau di sebuah pergerakan itu menyebutnya itu manhaj nubuwah gitu. Rasulullah SAW ini menyiapkan para sahabat dengan bimbingan wahyu Allah SWT dengan 5 perkara yang itu menjadi asasi, menjadi pondasi dari lahirnya sebuah generasi besar ya. Yaitu yang pertama generasi yang sahih akidahnya. Kalau menurut manhaj tertibun nuzul wahyu, tata cara turun urutan wahyu gitu, surah Al-Alaq yang pertama itu mendidik Rasulullah dan para sahabat untuk memiliki akidah yang kokoh, sahihul akidah. Kemudian Al-Qalam, ya, Qalamullah itu kemudian di ya, surah Al-Qalam itu mendidik para sahabat untuk yakin bahwa Al-Quran ini dengan bimbingan Al-Quran itu mereka nggak majnun, mereka akan mendapatkan salary yang luar biasa, ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa, khuluqin adzim, mereka akan mendapatkan jaminan bahwa mereka itu lurus lempeng di atas jalan petunjuk. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Jadi keyakinan bahwa bersama Al-Qur'an ya, nikmat ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, nikmati dari Rabb itu Al-Qur'an itu sehingga membuat jiwa militansi dari para sahabat terhadap Al-Qur'an itu luar biasa. Al-Qur'an itu yang menjadi the way of life-nya mereka itu kan luar biasa. Kemudian di surah Al-Muzammil surah yang ketiga itu ya, Rasulullah dengan bimbingan wahyu Allah SWT mendidik para sahabat itu untuk kemudian memiliki militansi yang luar biasa di dalam beribadah, sholat malamnya, baca Qur'annya, tartil zikirnya, ya, tabatulnya, hijrahnya, luar biasa. Yang keempat, ya, surah Al-Mudaththir itu juga kemudian mengajarkan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu untuk menjadi pejuang mujahid fisabilillah yang sangat luar biasa. Itu kun fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu panduan-panduan yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian lahirlah ya, sebuah generasi ya. Oke, Rasulullah akhirnya wafat, Baitul Maqdis belum dibebaskan, tetapi itu benar-benar menginfluence itu ya. Benar-benar menginspirasi seluruh para sahabat pada waktu itu juga. Zaman Abu Bakar sebagaimana tadi saya sampaikan di depan itu masih melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah itu. Begitu juga Umar. Nah, begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi, begitu juga nanti generasi yang berikutnya ini ya akan seperti itu terus, akan berulang seperti itu terus. Seharusnya kalau kita mengilmui dengan benar. Jadi di samping makrifah atau ilmu-ilmu tentang bagaimana membangkitkan kondisi internal kaum muslimin ya, dengan mengetahui sejarah Baitul Maqdis sejak zaman ya Adam, zamannya Musa, Harun, Yusha bin Nun, zamannya yang Sulaiman, Daud dan sebagainya, zamannya Rasulullah, zamannya Umar, kita juga akan tahu secara eksternal bagaimana karakter dari orang-orang yang ngerecoki. Itu juga ada, ya. Misalnya yang ngerecoki seolah-olah ikut membebaskan Baitul Maqdis, padahal sesungguhnya ngerecoki belaka. Atau yang lebih detail kita bisa tahu bagaimana memang karakter musuh-musuh Islam itu. Salahuddin Al-Ayyubi itu juga bukan ya hanya seorang Salahuddin Al-Ayyubi ansih. Maka kita menyebutnya generasi. Nah, kalau disebut generasi itu berarti Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya salah satu figur saja yang kemudian mengemuka. Kalau kita nyebut generasi Salahuddin Al-Ayyubi maka kita akan comot ya dari generasi itu comot di sini itu figur-figurnya itu pasti akan mirip-mirip dengan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu generasi Salahuddin Al-Ayyubi kan juga merekonstruksi ulang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pastilah di situ itu munculkan dulu itu para ulama-ulama yang membimbing, ya, para ulama yang membimbing akliyah, yang membimbing ruqyah, yang yasluna alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Itu kan juga bimbingan atas akliyah, bimbingan atas ruqyah, bimbingan atas jasadiyah. Itu eternal, itu abadi dan itu berulang. Ya, dengan begitu kalau kemudian sejarah itu kemudian kita tarik semakin ke sini, ya, kita akan tahu bahwa kalau kita memang berkeinginan untuk ikut membebaskan Baitul Maqdis, maka kita juga harus menekuni apa yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang pernah dilakukan oleh generasinya Umar, apa yang pernah dilakukan oleh generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, gitu. Generasi yang dimana di situ itu muncul padu antara ulama, antara umarok, antara kelompok kecil masyarakat, dari mulai keluarga, dari mulai yang mungkin kalau di kita ya, yang mungkin dari keluarga kita, nanti pedukuhan kita, kelurahan kita, kecamatan kita, ya, kabupaten kita, segala macamnya. Ya, tanpa harus menunggu itu untuk tersekat-sekat ini menunggu sempurna ini, ya. Karena ada juga nasihat dari salah seorang guru kita, ya, bahwa perjuangan untuk ikut pembebasan Baitul Maqdis ini bisa dimulai seolah-olah kita ini sedang membuat genangan-genangan. Ya, kita bikin Pare, kita bikin genangan di Jogja, kita bikin di Malang, kita bikin di Pekanbaru, kita bikin di Balikpapan, kita bikin di Malaysia, kita bikin nanti di mana Bangladesh, kita India, di Pakistan, di mana di negeri mana-mana. Ketika genangan itu senyampang kemudian memakai metodologi, memakai manhaj yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki karakter-karakter sebuah generasi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Al-Harokah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah, ya, kemudian ya itu bersiap untuk menjadi sebuah jamaatul muslimin. Maka ketika muncul, ya, sudah dibuka pintu besarnya, gitu, air bahnya yang di pusat keberkahan itu sudah dibuka, ya, Masjidil Aqsa ya, dibuka, maka alirannya itu akan segera cepat menggenangi, ya, mengalirkan sehingga genangan-genangan itu cepat tersambung. Ya, kira-kira ada ilustrasi seperti itu. Maka ini juga menjadikan semangat bagi kita semua bahwa mungkin hari ini kita di sini baru mengazamkan sebuah tekad, ya, tetapi ini harus segera kita follow up, ya, dengan mengilmui, ya, Baitul Maqdis dari masa lampau, ya, terus kemudian mengupdate hal-hal yang di masa kini, dan kemudian kita terus-menerus memperbanyak literasi sehingga kita tahu nubuat atau masa depan itu akan seperti apa, ya. Maka dari hasil, ya, literasi dan dari hasil interaksi, ya, itu insya Allah kita akan pasti akan tahu lah, kita ini roadmapnya itu seperti ini. Aku sedang berada di sini bersama ini, sedang melakukan ini. Kita mesti ngerti kayak begitu. Ya. Kalau kita memang serius, dan Allah akan mudahkan sesiapa yang memang benar-benar ya, niatannya tulus, ikhlas untuk memang benar-benar ikut membebaskan Baitul Maqdis. Kalau dalam tataran kekinian, kan banyak umat Islam yang mungkin sudah berusaha untuk membebaskan Baitul Maqdis, termasuk juga kan kawan-kawan dari Sahabat Al-Aqsa beserta dengan kisahnya itu kan menerbitkan untuk masalah aspek ilmu itu kan menerbitkan buku buku emas Baitul Maqdis. Itu kalau di rekonstruksi orang sejarah Rasul itu sampai mana perjuangannya? Apa kita sudah tahun depan sudah siap untuk berjihad atau bagaimana kalau kita melihat konteks kekinian? Oke, jadi satu hal dulu yang harus kita pahami bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Bilad Syam itu akan terbebas dari penjajahan dengan izin dan pertolongan Allah. Karena itu nubuat dari Rasulullah SAW dan kita meyakini itu benar. Ya, itu kaidah yang pertama. Terus kemudian yang kedua, seseorang itu akan mendapatkan pahalanya, sudah dihitung pahalanya ketika dia sudah melakukan proses dalam kurun waktu dan dalam skala dia hidup. Ya. Jadi, mungkin terbebaskannya Baitul Maqdis tidak di umur kita, gitu. Tetapi sepanjang kita kemudian sudah mengazamkan, mengingatkan diri, kemudian kita menjalani hidup kita ini sebagaimana jalan hidup para pembebas Baitul Maqdis, maka insya Allah, ya, bagi kita amal kita. Dan bagi generasi setelah kita itu akan menjadi amal dari generasi setelah kita. Ya, itu juga harus menjadi sebuah keyakinan supaya kita nggak futur. Ya. Karena kalau kita ini terlalu berharap kepada hasil, ya, terlalu terus kemudian menuntut ini kok gini kok tak kunjung tercapai, ya, tak kunjung ada progres, tak kunjung ada macam-macam. Ya, itu seolah-olah terus kemudian
apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu, wah ini kayaknya ini muspro, ini futur sehingga putus asa. Padahal enggak, ya sebagaimana tadi sudah Anda sampaikan di depan, upaya pembebasan Baitul Maqdis ini melalui step-step atau penjenjangan yang sangat luar biasa. Ya, ada step tentang keilmuan, ada step tentang pembangunan masyarakat, ada step tentang ya nanti sampai dengan yang sifatnya ya askariyah yang terkoordinir begitu. Ya. Tapi untuk memahami hal ini memang langkah awal dari kita itu harus memiliki niatan. Harus memiliki niatan dulu. Kalau niatnya saja itu belum, ya ibarat sebuah proses produksi itu, ya itu boro-boro mendapatkan output gitu ya. Kita nyiapkan outputnya aja belum, prosesingnya belum, ininya juga belum. Ya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pasti akan terbebaskan. Pertanyaan adalah ketika Baitul Maqdis itu terbebaskan, kita sedang di mana? Kita bersama siapa? Kita melakukan apa? Jadi pertanyaan itu seharusnya itu menghujani diri kita sendiri terus tuh. Sebelum kita mempertanyakan, waduh kok tak kunjung berhasil ya? Aduh ini gimana begitu. Nanti kalau kita sudah berniat, kemudian kita berazam, kita akan dimudahkan oleh Allah berkumpul bersama dengan orang-orang yang sama-sama pasti akan memiliki niatan itu. Berlaku kaidah al-arwahu junudun mujarradah. Ya, ruh dari kaum muslim itu seperti tentara yang berbaris, yang saling mengenal maka dia akan merapat. Ya. Yang enggak, ya tercerai-berai. Gitu. Kalau kita memiliki niatan yang kuat, kemudian kita memproses diri dengan mengilmui, dengan kemudian dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan tergabung bersama dengan orang-orang yang itu nanti pelan-pelan jalan itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Bilad Syam dan seluruh penjuru dunia ini akan dipenuhi dengan kesejahteraan, kedamaian, persatuan, ya, kemakmuran pada suatu masa kelak. Ya. Ini sudah hal yang pasti karena ini keluar dari baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika Baitul Maqdis terbebaskan, ketika Masjidil Aqsa ini kemudian terbebaskan, ketika Bilad Syam ini semua kembali ke pangkuan kaum muslimin, ya, apa yang sudah kita lakukan? Kita sedang di mana? Kita sedang bersama siapa? Kita melakukan apa? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Pertama, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luar biasa. Ya, di antara sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah itu memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Ujian yang hari ini sedang menimpa kaum mukminin, kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, ya, di Palestina, di Suriah, di Uighur, di kaum muslimin Rohingya yang ada di Myanmar, dan kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang lain, ya, barangkali di tempat kita juga. Ya, itu sesungguhnya ujian di tempat itu juga menjadi ujian bagi kaum muslimin di tempat yang lain. Ya, apakah ketika kemudian kaum muslimin yang sedang berada di satu tempat itu mendengar, melihat, dan mungkin pernah ikut merasakan penderitaan kaum mukmin di tempat yang lain itu, kemudian akan bergerak melakukan sesuatu, menjadikan itu sebagai amal solidnya, ataukah enggak? Maka disinilah permasalahannya. Karena Allah yang Maha Razzaq, ya, Ar-Razzaq itu pasti akan tetap menjamin rezeki dari kaum yang sedang mendapatkan ujian itu, ya, lewat tangan yang lain. Kita mau tidur, kita mau bobo, kita mau enggak peduli, kita mau bahasanya mau kafir sekalipun, ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi masalahnya dari kita mau ikut enggak gitu loh. Ini terhadap sebuah ladang yang sudah ladang amal yang sudah diperlihatkan seperti itu, cekowelo-welo seperti itu, kita mau ikut berpartisipasi, kita mau membuktikan diri sebagai salah satu pihak yang mendapatkan kebaikan amal atau enggak. Ya. Itu esensinya adalah seperti itu. Kalau kita nggak ikut, tetap aja akan ada golongan yang lain yang dipilih oleh Allah.
Bahkan ketika kita murtad pun, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, maka Allah tetap akan dengan izin dan pertolongan tetap akan hadirkan sebuah generasi yang mencintai Allah, yang dicintai Allah, yang bersikap keras kepada kaum kafir, yang bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin, yang berjihad fisabilillah, dan yang tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Allah akan hadirkan generasi itu. Ya. Pertanyaan adalah, sayang sekali kalau kita nggak ikut terlibat di dalam generasi itu. Apakah kita sedang berada di depannya? Apakah kita sedang ikut termatangkan di dalamnya? Atau kita jangan-jangan sebenarnya generasi itu juga sudah dipersiapkan 50-60 tahun yang lalu, dan kita hari ini terbelalak tiba-tiba, wah sudah ada sebuah generasi yang dipersiapkan. Kita masih pelolo, ikut-ikutan sekularisme, pluralisme, liberalisme, hedonisme, kelamut insan yang lain yang sesat, yang manjelur, yang gila, yang gak menjanjikan apapun selain kefanaan. Ya, kata James Hetfield di dalam And Justice for All Metallica itu, the ultimate is fantasy. Ya, kefanaan belaka yang dijanjikan isme-isme, kumpulan nilai dan tata sistem seperti sekarang ini. Maka tidak ada kata yang lain bagi kita hari ini. Kembali memperbaiki niat, memperbaiki diri, ya, merekonstruksi apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu, para salafus saleh ini, ya, mengingat lagi akidah ukhuwah izah sunnah dari baginda Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.